Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di apa namanya guys? Leviticus Radio. Yeay. Bareng Keren. bareng gua di sini ada di Wow. Ada 2 MC lagi, ada Uch. Saya Dwi. Satu lagi ada siapa? Dan ada Excel di sini. Sekarang kita bakal ngomongin apa sih? Kita bakal ngomongin apa ya? Sumpah kita harusnya nyantai aja sih ngomongnya, kan radio-radio ini ya. Santai aja. Apa ya kita ngomongin apa ya? Karena mungkin ini lagi masa pandemi, jadi orang-orang lagi mungkin pada kangen gitu. Lu udah 2 tahun juga kan gak sekolah, jadi lu kita Anjing, 2 tahun flashback dikit lah zaman kita sekolah tuh dulu kayak gimana, begitu. 1,5 tahun sih lebih tepatnya. 2 tahun. Saya 6 tahun tidak sekolah. Kapan gak sekolah? Waduh. 6 tahun gak sekolah ya, karena lu gak lulus SMP ya goblok, karena males kan ya. Iya. Aduh si Excel sakit anjing. Jadi kali ini kita bakal ngomongin soal back to school, atau bisa dibilang kembali ke masa-masa sekolah. Gue baru kalau mau biar enaknya gini deh, kita biar tahu dulu lulusnya nih. Kan gue udah lulus nih, gue lulus baru tahun ini, gue fresh graduate banget. Dwi lulus kapan Dwi? Enggak lulus saya 2013. Aduh. Makanya kalau ada teman nanya gitu kan. Biasa kan teman-temanku kan semua udah sarjana nih. Wah, satunya sudah sarjana kedokteran kan. Kalau aku ditanya gitu, sarjana apa? Enggak ada gelar sama sekali, pengangguran ahli. Bangsat. Ada. Excel kapan Sal? Wah, bentar, pertanyaannya lulus apa dulu nih? SMA dong, masa SMP bangsat. Mau kirain SMA 2011. 2011. Gue 2011 masih SD kayaknya. Udah, nggak usah ngitung umur, gak usah ngitung umur. Ya. Oke, kali ini. Tapi aku ingat anjir. Aku ingat aku lulus tahun 2009 SD. SD. Ya, kan orang dalam hidup itu 3 kali lulus, Dwi. SMP, Iya. SD sama SMA. Sama tambahan kalau lu kuliah. Di SD aja belum pernah coret-coret baju anjir. Ya SD mana mungkin coret baju bangset. Iya, enggak bisa. Kenapa coret-coret baju? Jadi beberapa teman-teman atau nggak sini sudah mengirimkan surat atau nggak cerita-cerita mereka soal sekolah gitu loh. Gitu. Lewatin depan betul. Ya kan. Mungkin surat pertama dulu kali, bacain dulu Excel dari siapa di mana, kan tidak kan dibacakannya anon. Santai aja. Enggak dong. Bacain Sel. Ayo, mari kita bacakan surat yang pertama. Iya. Isinya gini. Halo, aku salah satu member di sini. Aku mau nyapa dulu ke kalian. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. BTW, kemarin tanggal 5 aku baru dapat vaksin. Aku sih belum tahu gimana rasanya, karena surat ini dibuat sebelum tanggal 5. Ini kan temanya back to school nih ya. Aku kangen banget sekolah offline, tapi malesnya aku harus bangun sekitar jam 4.45, terus pulangnya bisa sampai jam 3. Belum lagi sama les, capek banget. Yang paling aku kangenin sih bisa ketemu teman, terus bisa ngeliat teman aku yang cantik. Tapi nggak bisa jadi sahabat. Pengen banget punya pacar, astaga. Iri gitu sama yang lain. Mungkin segitu aja sih. Aku juga mau request lagu pada pas zaman sekolah offline. Judulnya Sunday Base dari Services. Happy listening. Ya guys ya. Gitu. Ntar dulu nih, kita bahas dulu kali ya sebelum kita ke lagu yang dari kali ya. Ya gak sih? Ngomongin soal katanya dia baru vaksin tanggal 5 lalu.
Aku sih belum tahu gimana rasanya ya, karena surat ini dibuat sebelum tanggal 5. Ya nggak usah ngomong bang. Set. Kenapa itu diomongin? Tapi X tuh nggak ngomongin kis kakol sih, bener sih. Jadi aku hari ini. Jadi ada gitu guys, ngeselin. Mohon maaf guys, suara gue memang seperti itu. Kita dulu. Apa namanya ceritanya? Ntar dulu, anjir. Katanya dia bangun jam 4.45, pulangnya jam 3. Lu kerja rodi anjing? Nggak, kita positive thinking, mungkin rumahnya jauh gitu loh. Bisa anjir. Jadi harus lebih pagi gitu berangkat dari rumahnya. That dia is korigor brother. What the fuck? Kenapa dia banget? Dulu deh. Enggak, masalah rumahnya sejauh apa? Mungkin masuk sekolah kan jam 7 nih, ya kan? Masuk sekolah jam 7. Kalau rumah jauh pun aja berangkatnya bisa jam 6 atau kan jam 5. Ini sejauh apa rumah Anda? Kalau Anda di Yogyakarta, bukan, rumah Anda di wow. Bandung. Jauh banget. Bukan gitu, wow. Gimana? Itu kan sekolahnya dekat. Cuma jalanan lewat mau ke sekolah itu harus ada rintangannya dulu. Iya. Semacam ada benteng Takeshinya gitu, mesti ada batu-batuan gitu, mesti tempatin. Enggak, yang lucunya kalau misalkan beneran kata Excel bener-bener benteng Takeshi anjing, ada gladiatornya nungguin anjing. Masuk gak lu? Ada selat Gibraltarnya. Wah, iya, pakai batu. lawan kesatria paling akhir. Ninja Warrior. Waduh. datang ke sekolah udah capek anjing. Datang ke sekolah udah jam 3 anjing. Gak sekolah dong. Tapi jujur ya, apa orang yang cerita-cerita soal atau mengenai sekolahnya penuh dengan rintangan, harus lewatin kali ini itu, kayaknya gak berlaku buat mak gue dah. Soalnya mak gue basicnya emang, mak gue kayaknya emang dasarnya udah kaya ya keluarganya ya. Sekarang aja yang udah nggak kaya gitu, udah sederhana sekarang. Kayaknya gara-gara udah kayaknya Tuhan bilang gini, lu udah merasakan enak nih, udahlah sekarang jadi sederhana aja udah. Kalau misalkan mak gue ngomong ke gue kayak, mama dulu itu lawatin kali dulu, copot sepatu buat ke sekolah, kayaknya gue bakal lempar mak gue pakai sepatu dah. Lu kaya mak gitu, lu aja punya bus bangsat gitu. Orang tuh orang kakek gue tuh punya kayak bus gitu loh, apa sih namanya, armada bus. Nah, oh bukan bus akap gitu nggak berarti ya? Bukan, kayak dia punya armada bus gitu, kayak apa ya, kayak lu tau Agramas gak sih? Agramas. Iya tahu. Nah kayak gitu, tapi nama nenek gue namanya Rahayu gitu. Jadi bus yang bener-bener bus yang buat antar kota gitu, yang punya banyak bus lah. Orang nyokap gue cerita aja dia pernah diantar ke sekolah naik bus. Orang macam apa ke sekolah naik bus sendirian doang? Gede lagi bus yang kapasitasnya 60 orang ke sekolah. Aneh kan? Mak gue doang. Enggak, itu supaya bisa tiduran aja. Ya, tiduran di mobil kan juga bisa, bangsat. Atau nggak naik becak juga bisa tiduran. Mak gue kan lahir tahun lebih enak di bus. Mak gue kan lahir 63 ya. Paling SMA berarti 80 ya, 80-an atau 70-an. Ya, bisa lah naik angkot, tidur di angkot kan bisa. Kenapa harus di bus gitu loh? Lu tidur di angkot nggak bisa selonjoran, wow. Iya juga sih. Tapi kalau yang punya angkot kan bisa. Iya sih. Tapi lu tiduran di bus bisa selonjoran, bisa guling-guling segala macam bisa lu. Main futsal juga bisa lu. Kalau tidur di angkot kiri kanan bau keringat nih. Aduh. Apalagi mama yang jualan gemblong. Anjing. Gue gak mau beli gemblong tuh. Ditawarin ya, ayolah mas, belilah mas lah. Tapi gue gak mau. Kenapa lu tahu bang? Oke dah, bacot doang. Baru satu surat anjing, dari satu surat. Langsung aja kita ke lagu yang dari request. Judulnya Sunday Best dari Surfaces. Dulu nih Rhythm bisa di server gak sih? Sorry ya.
atau kita disconnect aja. Nah, mari kita dengarkan lagu yang dia request, yaitu Sunday Best. Selamat mendengarkan. Yang paling susah dilupain, dan gue sangat setuju dengan pernyataan itu. Masa-masa SMA itu biasanya masa-masa dimana kita mulai kenal yang namanya jatuh cinta, kenakalan remaja yang biasa terjadi di kota besar juga kadang muncul di masa-masa SMA. Gue ingat banget dulu zaman gue SMA, gue pernah ngutang sama teman gue senilai 1 juta rupiah lebih. 1 juta rupiah lebih di tahun 2010 buat anak SMA itu gedenya minta ampun. Sampai akhirnya gue terpaksa berbohong ke kakek dan nenek gue untuk mendapatkan 1 juta itu. Gue inget banget dulu itu alibinya buat beli kaos angkatan. Mungkin kalau bisa balik ke masa itu, gue mau banget geplak kepala gue pada masa lalu. Bisa-bisanya 1 juta buat beli kaos. Di masa-masa SMA juga benih-benih cinta mulai tumbuh. Gue juga ingat banget pas SMA, dari gue kelas 1 sampai gue kelas 3, gue suka sama satu cewek. Yang anehnya itu cewek itu juga teman baik gue dari awal gue kelas 1. Emang benar kata orang, nyaris gak mungkin 2 orang berteman sangat baik dalam jangka waktu yang sama kalau salah satu diantaranya gak punya perasaan yang lebih. Kenapa gak coba ditembak? Udah pernah, dan jawabannya udah nyaman jadi teman. Lagian kita beda, dan gak lama kemudian jadian sama teman gue yang lain, dan mereka juga ngejalanin hubungan itu dengan keadaan LDR, long distance religion. Religion goblok. Hah? Religion. Itu religion anjir. Religion. Iya, agama. Ah ya. Iya. Tahu bahasa Inggris. Mungkin itu aja yang bisa gue sampein. Takut kepanjangan soalnya. WKWKWK. Mesti dibacain buat dong. yang masih sekolah. Intinya buat yang masih sekolah, nikmatin aja masa-masa sekolah kalian. Jangan pernah ngerasa capek dengan tugas dan ulangan yang numpuk. Karena percayalah, itu semua belum seberapa dengan apa yang akan kalian alami selesai SMA nanti. Oke. Anjas. Tapi itu apa yang dia bilang itu terjadi kepada orang-orang yang benar-benar nyaman, karena udah nyaman di zona temen anjing. Ya nggak sih? Gue juga pernah. Jadi sebelum kita, karena dia tidak request lagu, kita bakal muterin lagu lah buat dia. Ya nggak sih? Waduh. Gimana? Gue pernah. Masa SMA lah. Jadi saya pernah suka sama satu orang. Sebut saja dia Mawar, ya kan? Jadi gue pernah suka sama si Mawar ini. Awalnya tuh waktu masih kelas 1 SMA, gue sering berantem sama si Mawar ini. Sering berantem banget. Karena satu berbeda prinsip kita. Terus berbeda cara pandang juga. Apalagi kita juga beda. Gue yang orangnya beda gender juga. Iya dong anjing. Masa gue nyukain cowok? Blok ya? Ini apa, gue ngomong ke dia kan, pokoknya kita totally different lah, kita benar-benar beda banget satu sama lain. Dan juga tongkrongan juga beda. Tongkrongan gue kan yang Bronx, sedangkan dia tongkrongannya yang alim-alim cewek. Aduh, gimana ya, akhirnya kelas 11 kita udah mulai deket nih. Kelas 10 sih sebenarnya, kelas 10 udah mulai deket lagi, semester 2 udah mulai deket, kelas 11 deket banget. Dan akhirnya both of us ya have some feeling gitu. Kita punya feel yang hampir sama. Tapi ya apa yang tadi kayak si brothernya tadi atau asisten yang tadi bilang, ya sudah nyaman di zona teman. Jadi gue sebenarnya udah diceritain sama dia kayak gue untuk saat ini nggak mau pacaran dulu ya, karena ya adalah masa-masa dimana dia benar-benar mau sendiri. Dia juga katanya kapok dulu pernah deket sama orang, dan akhirnya orang ini juga tiba ninggalin dia tanpa alasan yang jelas, ya kan. Tiba-tiba dia sakit hati juga, akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu, sampai SMA. Dan akhirnya
ah ya sebagai lelaki kan ya udahlah daripada perasaan ini dipendem, gue ngomong aja kayak Mawar, gue suka sama lu. Tapi gue tahu kita nggak mungkin bersama karena satu dan lain hal gitu. Aduh. Gue bilang lagi ke Kalau dia, aku kalau cewek ngejawab udah nyaman jadi temen, aku pasti mikirnya negatif sih. Anjing pasti aku nggak good looking, makanya aku nggak diterima. iya, Anda emang sering seperti itu bukannya? Goblok. BTW yang apa yang di chat yang ada mau dipertanyakan mengenai surat yang tadi boleh ditanyakan karena penulis surat tadi adalah diri saya sendiri. Kan orang mah nge-spill diri sendiri aneh. Nggak apa-apa ya, siapa tahu kan ada yang mau ditanyain karena gua tidak bisa melihat chat gitu loh. Kan siapa tahu ada yang mau ditanyain gitu loh. Oh, kan Tapi bisa. aku setuju sama Axel anjir. Aku setuju sama Axel. Banyak orang yang udah lulus SMA gitu seneng anjir. Akhirnya aku kuliah. Padahal nggak tahu tugas dosen lebih berat aja. Waktu itu gue ingat Iya. banget. Ntar gue ngomongin lagi soal percintaan tadi ya. Waktu itu Axel ngomong ke gue pas gue lulus kan. Weh, selamat di wow. Selamat satu langkah menjadi beban negara. Anjing, Axel ngomong gitu. Nah, Masih gue ingat anjing, fuck. Ya juga ya. Kayak gue harus kerja, gue harus kuliah. belum Terus nanti setelah kuliah lulus baru Ya, Anda gua- jadi beban negara yang seutuhnya. Gue harus kuliah, abis kuliah terus gue harus cari kerja gitu kan. IKJ, saya tahu link Anda bagus, makanya saya masuk di sana. Jilat dulu IKJ, mantap. Makanya berteman saya di sini Brian Aji masuk IKJ. Nah, lanjut ngomong soal cinta. Akhirnya gue sama dia, gue akhirnya ngomong. Waktu itu pas banget Valentine 2020 sebelum pandemi, gue ngasih dia tas. Wih, gila. Akhirnya Mawar, ini tas dari gue buat lu, gue bilang gitu kan. Selamat menikmati hari Valentine. Terus dia bilang gini, kenapa sih lu gak ngasih gue pas ulang tahun gue aja? Gak apa-apa nih, kali ini spesial kado buat lu, spesial Valentine. Terus dia bilang, oh terima kasih, thank you. Pasti dia mau balikin karena dia merasa gak enak karena ini dia pertama kali dapat hadiah bukan di hari ulang tahun gitu loh. Terus tiba-tiba pas pulang bilang, ini bener ya tasnya buat gue? Bilang iya. Terus dia ngomong gini ke gue, ya sorry kalau misalkan gue gak bisa memenuhi ekspektasi lu di masa yang akan datang mungkin. Maksudnya kayak sorry kalau misalkan kita gak bakal bisa bersama mungkin gitu ya. Ya sih, jadi langsung aja dia ngomong kayak gitu. Dan akhirnya gue coba move on, cari yang lebih baik gitu kan ya. Tiba-tiba waktu itu ada kabar bahwa dia pernah jadian. Wah, sakit hati dong. Masalahnya saya bukan tahu dari temannya dia atau nggak dari dia langsung, tapi dari temannya teman saya. Wah, Waduh, itu gue lagi teleponan ke cewek, temen gue cewek. Temen gue tuh apa ya? Tapi gue kalau misalnya gue inget gue nginget cerita gue sama dia lumayan lucu sih. Waktu zaman SMA kan ada zamannya di mana gue harus bikin sebuah lagu sebagai salah satu ujian praktek gue. Di situ akhirnya gue manfaatkan momen itu, gue bikin lagu yang bisa dibilang kode juga buat dia, dan dia tahu tuh lagu juga kode buat dia. Dan di situ gue dari awal udah cerita sama dia, gue bikin lagu buat lu, tapi gue nggak ngomong lagu tentang apa, gue bikin lagu buat lu. Nah, tahu-tahu di ujian prakteknya itu dia juga bikin lagu buat gue. Dan kayak timbal balik aja, gue bikin lagu ke dia buat semacam kode kalau gue nembak dia bikin lagu buat gue, seakan-akan ya udah kita gue udah nyaman temenan aja gitu, nggak mau melangkah lebih jauh gitu. Jadi benar kayak Stray, kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tapi kalau aku ngerasanya cinta-cinta yang di masa-masa sekolah itu lebih ke cinta-cinta monyet anjir. Kalau untuk anak-anak SD atau SMP mungkin iya, tapi kalau SMA buat gue sih udah mulai ada yang cinta-cinta monyet, tapi ada juga yang
cinta-cinta yang udah dalam tanda kutip menuju ke arah yang agak serius sedikit gitu loh. Iya nggak sih? Oke, kalau di SMA udah mulai dewasa, oke lah. Heeh. Ya kalau untuk yang SD yang SMP ya fix itu cinta monyet gitulah. Iya. Terus kalau gue yang ini yang Betul. lanjut lagi ya. Gue pas di sama temen gue itu, temen gue. Ya, temen gue juga temen gue gitu. Ya gitulah, ngerti kan maksud gue ya? Tuh dengan cerita gue tuh Iya. Paham. awalnya kan gue yang udah belajar move on dan belajar mengikhlaskan. Tapi tiba-tiba kayak dek. Aduh anjing, kenapa ya? Gitu loh, kayak bener sakitnya. Kayak gue tidur kayak mikirin dia, padahal udah bener-bener gue forget, gue lupain dia kan. Bener kayak fuck you man, gue tenang nih hidup sendiri anjing. Gitu loh. Tiba-tiba dia kayak, wah yang paling resenya apa sih Mawar ini tiba-tiba nge-chat. Katanya kangen. Hei, Anda kalau kangen ya bilang aja gitu kan. Dan kemarin juga beliau ngechat gua, ya kan. Si beliau ini ngechat gua bilang, di ngepein gua gitu lah, ngepingin gua. Katanya minta nggak tahu dari mana tiba-tiba minta musikalisasi puisi. Itu lagu gue yang buat, gue yang aransemen juga. Dia juga di musikalisasi puisi itu ngambil peran yang bagian bagian puisi, bagian yang ngepuisiin. Lagunya kan romantis abis ya. Tiba dia minta gitu kayak, minta dong linknya, minta link buat dengerin videonya, buat lihat videonya. Gue bilang oke, gue kasih. Terus nih, gue bilang gitu kan, dengan segala ini gue dong, segala apa sih namanya sebutannya? Kebaikan hati. Enggak, gue nggak mikir kebaikan hati selalu di situ kan. Gue justru mikirnya kayak dengan segala kejutekan gue lah, nih gitu loh. Tiba-tiba di bawahnya ngechat kayak kangen. Terus pokoknya kangen musikalisasi puisinya yang notabene harusnya lu kalau soal musikalisasi puisi kan bisa minta ke teman-teman deket lu nih. Teman-teman deket lu juga megang itu video. Kenapa lu harus minta ke gua? Dan langsung ngomongnya kayak kangen muspus terus kayak terus pakai emot sedih gitu. Berarti kau tipikal orang yang baperan. Enggak gini loh. Maksud gue kayak cinta-cinta SMA tuh sebenarnya bisa cinta yang lucu dan juga memorable banget anjing. Iya. Enggak, gue orangnya gak gampang ngeper sih. Gue lebih tepatnya kayak kadang-kadang kalau tergantung mood ya. Kalau mood gue lagi biasa aja ya aman. Kalau misalkan moodnya nggak biasa aja ya tiba-tiba kebawa sendiri. Gue kemudian orangnya kalau soal percintaan nih. Enggak, yang apa ya, balik lagi mungkin ke percintaan gue. Yang gue kesel tuh gini loh, di saat mungkin orang kalau misalnya orang-orang yang gue kenal ya pada ngomongnya kayak gampang banget ngomongnya, ya udah selalu tinggal move on gitu. Maksudnya lu gimana bisa move on dengan keadaan si cewek dan si cowok ini yang jadian adalah teman baik gue, which is gue ketemu sama mereka bukan hampir setiap hari. Mereka juga kalau sekelas kelasan tuh benar-benar di samping gue, dan kalau misalnya kayak ke kantin gitu selalu barengan dan mereka selalu jalan berdua gitu. Gue di belakang kan merhatiin aja gitu. Gue sendirinya mau move on gimana caranya kalau di depan mata gue ada dia terus gitu. Itu paling tai sih kalau misalkan temen atau nggak cewek suka jadian sama orang lain. Tapi kau pernah ngerasa nggak move on yang paling susah itu di saat kau putus tapi karena kesalahanmu sendiri? Contohnya kayak aku bisa dibilang beberapa tahun ya, sekitar 3 tahun aku nggak bisa move on dari mantanku karena aku overprotective ke dia, jadi emang goblok berarti jadi putus kan gitu. Makanya aku itu move on tersusah sih gara-gara aku kesalahanku sendiri. Ya masalah lu gue nggak pernah sih, tapi
overprotective banget, tolol lagi. Salah lu sendiri sih memang kalau itu mah. Iya, makanya aku bilang bodoh. Giliran aku beberapa bulan ini lagi nyari perhatiannya kembali kan, tapi nggak pernah dibalasnya lagi. Palingan ya dibalas, cuma dijutekin aja gitu. Paling terus tadi coba kita baca chatnya dari si Brian ya, katanya gue putus 3 hari kemudian teman sendiri yang pacarin dia. Bentar dulu bro, jadi teman anda Gimana? dengan cewek anda selama anda pacaran dengan cewek anda? Suruh naik aja kali. Wow, dia mau cerita juga tadi tentang Coba. Siapa tadi mau cerita? Coba boleh balik ya nggak sih? Asik sih. Kita biar sih. Yang lain kalau mau cerita juga boleh gantian. Iya anjir. Lakat. Mana sih caranya show request? Cara gitu. Perlu raise hand nggak sih? Gue bisa langsung ini. Bisa Oh, kalau di laptop nggak tahu deh gua. langsung naikin. Coba lu naikin bisa nggak? Kalau gua nggak bisa. Request. Ayo, Nggak bisa yang naikin. ini. Nah pokoknya gitu deh. Lanjut lagi ya soal ngomong percintaan SMA nih. Gua akhirnya sama dia. Nah, bentar. Nah, Akhirnya naik ini juga. dia. Coba Malam. malam. Silahkan untuk Ceritain. ceritanya. Ceritain dulu Yan. Ceritanya lanjut apa dari the beginning dulu nih? Dari in the beninggi. Dari awal dong biar seru. In the beninggi. Oke. Padahal itu waktu pas pertama kali masuk SMA itu sempat suka sama satu cewek. Anggap aja inisialnya itu si T ya. Ya si T boleh. Nah, gue mulai suka, gue mulai deketin, dan ternyata gue baru tahu itu dia itu matre. Jadi kita skip aja yang itu. Nah, cewek yang kedua, Oke. cewek yang kedua, ini yang udah gue fokusin banget ya, yang udah gue anggap serius relationship gitu ya, anjay. Inisialnya itu A. Ya. Itu jadi ceritanya tuh gimana ya? Gak tahu kenapa itu kalau nggak salah lagi studi tour di Bandung apa ya kalau nggak salah. Pokoknya ada kayak games mini games gitulah kita ngapain. Nah, gua satu tim sama si A ini. Nah, entah kenapa ya cewek kan biasa kalau cewek itu kalau baru kenalan sama cowok tuh kan pasti kayak agak-agak apa ya? Kayak apa sih ini maksudnya kayak gak terlalu berharap banget gitu kan. Entah kenapa selama permainan belanja tuh dia gimana ya, gue main sama dia tuh serasa kayak cowok sama cowok gitu ngerti gak sih? Jadi maksudnya kan bisa kalau kayak cewek gitu kan kayak gengsi gitu kan, dia tuh kayak gas-gas aja. Nah, gue pertama tuh mulai suka dari situ. Terus awal COVID tuh tahun berapa sih? 2019 apa 2020? 2020. Anjir udah lupa dia sama Covid goblok. Ya kan kita harus melupakan sesuatu yang buruk, gimana sih kan? Oh iya betul sih. Nah, gue sempet suka sama dia dan akhirnya itu selama gue umpetin perasaan gue selama 2 tahun, 1,5 bulan, 1,5 tahun, itu akhirnya gue nembak dia. Oke tuh dia ya udah. Akhirnya kita pacaran dan kayak cerita siapa tuh tadi tuh yang overprotective tuh. Nah iya gue juga masalahnya kayak gitu coy. Jadi kita sama nasib. Maksudnya overprotective itu maksudnya lu gak boleh dia temenan sama cowok lain kah? Atau misalkan lu gak bolehin dia Enggak, untuk bukan apa? gitu ya. Lebih ke gue sih suka nanyain dia terus ya. Maksudnya kayak setiap hari kayak lagi ngapain gitu-gitu doang. Kalau sebenarnya kalau overprotective kayak dia nggak boleh temen sama ini sih ya gue nggak gitu juga sih. Maksudnya ya kalau lo emang udah kenal sama dia sebelum kita pacaran ya nggak masalah sih. Gue sih fine aja gitu loh. Cuman yang gitu deh, kita tuh putusnya tuh kayak masalah apa ya, masalah sepele lah anggap aja gitu. Terus 3 harinya itu temen gue yang dulu gue biasa ajak ngomong soal dia malah pacarin dia. Keren. Enggak, berarti si bangsat cewek lu ini, mantan lu ini, bukan cewek lu sorry, berarti deket sama temen lu pada saat lu jadian sama itu cewek gitu. Iya. Emang betul
rusak berarti teman Anda. Teman-teman kayak Iya. gini yang tidak boleh ditemani. Musnahkan dari muka bumi. Ya, Padahal- ya lu bisa nyalin temennya juga. Wow, temennya cuma memancing di si ceweknya ini malah menerima pancingannya dia. Iya, bukan temennya yang brengsek, pacarnya yang brengsek. Mau aja. Ceweknya. Nah, Dua-duanya. tapi lu baik-baik atau emang bener-bener kayak hektik, kayak berantem gitu atau apa? Lebih ke berantem sih. Maksudnya gak berantem banget, kayak emosional doang gitu sih. Makanya waktu pas gue tuh baru taunya tuh mereka mulai pacaran tuh karena gini, IG-nya teman gue ini masih gue pegang. gimana? Jadi kan waktu pas kapan tuh kayak lagi sekolah, lagi belajar kan, dia waktu itu sempet kayak minjem HP gue itu ya. Dia kayak mau buka IG kan. Nah terus pas guru masuk, gue langsung masukin HP aja. Maksudnya langsung gue taruh tas gitu loh. Jadi dia belum kayak sempet lockout. Oh, enggak ke lockout. Iya, tahu ada notif. Waduh. Something mencurigakan gitu loh. Bukan Nich. Siapa nih? Sokap nih. Kok dulu punya perasaan lu sama kamu Nich? Sama Sesi. Pacaran Nich. Nah dari situ gue mulai tahu. Gue mulai basa-basi aja tuh sama temen gue itu kan. Riri, lu suka sama Anita ya? Enggak lah, masa gue baru putus aja sama Anita. Gue tuh virgin, katanya sih gitu. Virgin. Pasti sekolahnya. Katanya dia virgin. Gak ngerti maksudnya, mungkin tuh virgin tuh maksudnya kayak gak akan pacaran gitu mungkin sih. Gue sih waktu itu nangkapnya gitu, karena gue juga gak tahu virgin tuh apa anjir. Gue tahu tuh kota Virginia. Shut the fuck up, Ri. Enggak, tapi sebenarnya sama apa yang gebetan lu, mantan lu omong itu sama dengan apa yang diucapkan oleh mantan gebetan gue. Dia juga bilang sama. Dia juga bilang, gue masih virgin loh. Maksudnya virgin dalam tanda kutip ya belum pernah pacaran sama sekali. Padahal waktu masih dekat sama saya, pernah kami berpelukan, gandengan tangan, dan segala macamnya lah ya. Tapi ternyata dia jadian dengan orang lain. Terus yang lucunya gini, si Mawar ini, kalau Mawar kan kalau ada dengar ya, katanya dia putus sama pacarnya karena dia insecure. Jadi gini, tipikal cowoknya si Mawar ini katanya ganteng dan mapan. Kalau saya kan ganteng doang, mapan kan enggak. Wah, tolong banget bangsat. Nggak, kalau gue kan seadanya aja lah. Kalau mau soal tampang mah ya tergantung elu. Kalau untuk kemapamanan, bener gak sih ngomongnya? Kemapanan. Ya itulah. Gue ya sederhana aja, nggak terlalu mapan banget, gitu loh. Terus dia sama. dapet cowok yang sesuai dengan tipikal kriteria dia, ganteng dan tampan. Ya kan? Speknya sama ya? Apa? Speknya sama ya? Lu juga gitu? Temen lu ganteng dan mapan? Enggak, bukan maksudnya itu yang cewek lo tadi itu speknya udah sesuai gitu ya? Sesuai dengan apa? Oh, sesuai dengan Sesuai dengan kriterianya dia? Iya. Ya, betul sekali, sesuai dengan kriteria dia. Dan tiba-tiba yang mutusin siapa? Ceweknya, si Mawar. Karena Mawar merasa dirinya tidak layak untuk mendapatkan cowok seperti dia. Bodoh kan? Keren. Terus gue bilang aja, cowok macam kayak mantan lu tuh, kalau punya cewek baru lagi nggak mau kayak lu. Ya dia mending cari yang lebih high class sedikit atau kan lebih potensial lebih tinggi dibanding Anda. Kan dikasih sama Tuhan nih, ya udah jadi dah lu sama si ini. Tapi momentum itu tidak digunakan dengan baik, malah diputusin karena insecure. Itu mah nggak usah minta yang tinggi bangsa. Itu mahal biasa anjing. Makanya kalau punya pacar jangan yang cakep-cakep. Terus anjing. temennya ngomong gini ke gue ngomongnya gini kayak, makanya turun standar ini lu, standar cowok lu. Kalau enggak ya lu satu nih nggak bakal dapat yang kayak gitu. Dan juga orang kayak lu nggak mau, orang-orang kriteria lu nggak mungkin mau sama lu gitu loh. Ya iyalah, orang yang ganteng sama tampan mah cewek yang cakep, yang perawatan, yang seksi, yang ini, yang tetap banyak banyak. Ganteng, mapan. Kenapa nggak kau bilang sama dia? Ngaca anjing. Anda tidak seberapa, Anda tidak se-worth it itu gitu loh. Silakan Brian, boleh turun kembali. Terima kasih atas ceritanya. Wow. Ya, kenapa?
Nah, itu Kenapa? ya. Mungkin ya. Cerita dari salah satu teman kita ya, si Excel. Mari kita putarkan lagu yang untuk Excel banget lah ini lah. 2 lagu mungkin. Gue puterin Boleh, satu lagi. gaskeun. Satu lagi mungkin dari ide terserah Dwi mau apa namanya lagu apa aja. Ini dia lagu kisah kasih di sekolah. Satu lagi Aja. mau apa aja sikat. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu aku malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Lagu kedua dari Hi-Fi Masa-masa Remaja sehabis ini. kisah kasih di sekolah.
Remaja. Lagu kedua, Hi-Fi Remaja. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta, mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka, berkumandang senandung asmara kepada yang tercinta, nada-nada tercinta, genggam pesona jiwa serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang bermadu kasih, tak peduli apa yang akan terjadi. Yang ku ingin saat ini kau bersamaku di sini. Masa remaja, dari masa remaja seakan dunia, seakan dunia milik berdua. Iya, itu dia lagu dari Hi-Fi yang berjudul Remaja. Kita Remaja. Asik. Lagunya tadi kayak ini, Mbak, apa namanya? Nyambung banget ya. Yang satu Iya, ngomongin gue soal gue cukup tertarik sama salah satu lirik di lagu Remaja ini sih. Yang gue Apa tuh? denger tadi kita dua insan yang sedang bermadu kasih, Mm-mm, tak peduli apa yang akan terjadi, Mm-mm. yang kuinginkan saat ini kau bersamaku di sini. mm-mm. Itu entah kenapa itu relate banget sama kisah percintaan di masa-masa SMA, masih di mana kita nggak mikirin jauh banget ke depan. Yang kita pikirin cuman ya udah, lu punya gue punya lu, ya udah kita jalanin aja. Kita nggak mikirin ke depannya bakal kayak gimana gitu loh. Bener-bener kayak ya udah, I don't give a fuck masa yang akan datang, yang penting gue mau senang-senang aja masa-masa remaja gue. Iya betul. Mau itu masa cinta, nongkrong gitu segala macam, yang penting gue sikat aja buat demi kesenangan gue. Tapi ngomongin soal remaja dan cinta tadi, lagunya pas banget ya. Kisah kasih di sekolah yang sering terjadi pada masa remaja. Gila. Ini mantap. Dwi, ada nggak selama SMP? Lu kan sekolah sampai SMP doang nih.
Ada nggak Maksudnya masa-masa menarik saat masih remaja? Gimana ya? Nggak ada hal menarik kayaknya. Aku masalahnya di sekolah nakal. Nakalnya Karena, gimana? ya, Rokok di gimana ruang ya? kelas? Bukan masalahnya. Apa bangsat? Ada ibu guru gitu kan lewat, aku tepuk pantatnya aja. Hah? Enggak, ini seriusan. Ini kayak fake teacher anjing. Ini Fake teacher aja. masalahnya lu melakukannya SMP anjir. Iya. Aku orangnya gimana ya, kayak so asik aja anjing. Kalau misalnya ada orang kan di pastilah ada lah waktu-waktu di sekolah kalian tuh pasti sering kayak ditantang-tantang temen tuh. Ya tapi Wah, nggak aku guru bisa juga. melakukan apa saja yang kamu tantang. Aku akan melakukannya. Nggak taunya masuk ruang BP anjing. Ya nggak guru juga, goblok. Enggak, maksudnya Ya, gurunya tapi cewek. gimana ya, iya cewek. Hah? Aku ngerasa deket sama wali kelasku, jadi ya nggak apa-apa dong. Tapi nggak mukul Hal pantat wajar juga, bodoh. Iya. Aneh Hal lu sumpah. wajar dong. Hah? Wajar? Nggak wajar dong, Anda autis namanya itu, bodoh. Mukul pantat lagi. Seorang guru. Pantat seorang guru. Weh, cewek lagi gurunya. Yang guru itu doang anjir, guru yang dari apa universitas itu, Ya, bukan Oh, guru itu guru apa guru praktek. ya? Guru praktek. Iya. Yang Lagi magang yang cuma ceritanya. yang Iya, kadang-kadang guru sebulan magang atau nggak 3 gitu. bulan doang. Ya Iya, tapi kan justru harusnya gitu. selama 1 bulan atau nggak 3 bulan lu kasih kesan yang baik, nyet. Lu man, what the fuck, mukul lagi ya. Iya. Tapi oh ya, Gimana ya? tadi Dwi ngomongin soal kenakalan remaja ya kan. Tadi kan Dwi sempat mancing-mancing nih. Kita bahas dulu sebelum masuk ke surat yang ketiga nih. Apa namanya? Ini angin Dwi, anginmu sumpah. Lagi di Everest apa? Nah, ngomongin kenakalan remaja, ada nggak sih kenakalan remaja? Lu pada? Gua sih pernah. Jadi gua iseng. Lu tau Puspin nggak? Halo? Apa itu? Puspin nggak? Apa itu? Siapa itu? Jangan. Lu nggak tau Puspin? Agak? Lu nggak tau Puspin? Sumpah. Yang Nggak. yang kayak paku kecil buat nempelin kertas di mading. Ya. Bilang aja pin anjir. Ya namanya Puspin dong, Bang. Saya tidak salah sih. Namanya Puspin. Paku pin, bilang Ya, aja gitu. Ya, Udah. ya orang ngomongnya kan Puspin lebih enak dong, Puspin, gitu dong, ya kan? Jadi Ya. gua pernah nusuk Puspin ke paha temen gue yang gendut. jadi kisahnya gini, gue ngambil Puspin di mading kelas gitu kan, gue cabut, kayak nggak tahu kenapa pikiran gue tuh kosong gitu, kayak langsung coba nusuk apa namanya pahanya dia, siapa tahu pahanya dia kayak Coba lah katanya. gue kirain kayak pasti pahanya kayak mading nih, empuk kan, langsung dicabut bisa gitu. Pikiran gue gitu, kayak otak gue kosong gitu, pikiran gue kosong gitu aja, langsung coba kita tusuk. Yang lucunya kan karena badannya dia gemuk ya, bukannya body swimming ya. Ya emang badannya kan cukup gemuk, ya kan. Gue kira nggak bakal kerasa dong, ya kan, ya kan. Langsung aja gue ambil puspinan, langsung gue tusuk. Gue kecabut, berdarah. Yang lucunya pas gue cabut baru dia teriak "au". Terus "au anjing" gitu, baru gitu. Gue tusuk nih, cek, gue tarik, anjing. Dia telatnya, responnya telat anjing. Terus dia bilang dengan santainya kayak, "Lu kenapa? Bim, sakit gak?" "Ya sakit lah tolol. Lu kata paha gue Puspin gitu. Lu kata paha gue mading." Anjir, pahanya tuh gede banget, Pak. Lu tahu daun pisang nggak? Selebar itulah kayaknya pahanya nih. Set. Ya, itu setengahnya daun pisang lah lebar pahanya. Gimana jalannya anjing kalau pahanya daun pisang. Sama ini, kenakalan remaja. Jadi gue baru masuk kelas 9. Salah satu temen gue namanya Vito. Kita baru masuk kelas 9, kita udah rusakin pintu kelas.
Gara-gara ini, lu tau gak sih kayak misalkan dua orang goblok bermain, jadi siapa cepat dia masuk, yang lain nggak boleh masuk. Oh tahu, iya, tahu gua. Jadi lu duluan nih masuk kelas nih, kalau misalkan lu telat masuk ke belakangan, itu pintu nggak bakal di apa? Bukan nggak bakal sih, maksudnya nggak bakal dibukain ya, nggak bakal dibukain buat orang yang terakhir masuk. Kan kita lagi di tangga kan, gue ngobrol berdua sama si Vito ini kan, weh Fit, kalau misalkan yang terakhir ke kelas duluan jadi banci gitu misalkan ngomongnya, Oh cuy. ya kan, jadi yang terakhir ke kelas jadi banci. Akhirnya gue duluan kan, dia di belakang gue kan, gue lari, kenceng banget. Akhirnya gue tutup pintunya, terus dia dobrak gitu kan, dah, terus pintu gue kan dari kayak seng gitu kan, bukan dari seng sih, Iya. dari iya, apa iya. sih ya, aluminium gitu kan. Terus itu kan lumayan tipis, dah gitu. Jadi bener-bener aluminium tuh bengkok gitu nih. Padahal kita baru masuk kelas 9. Dan kelas 9 tuh masa-masa udah mau lulus SMP. Masih ngelakuin hal-hal goblok kayak gitu anjir. Terus gue juga sama dia, gue jadi salah satu teman di sekolah gue ada yang autis. Bukan autis dikatain autis ya, tapi emang literally autis. Jadi dia lagi ganti baju buat olahraga, terus ini pintu toiletnya gue tutup sama Vito. jadi yang ngelakuin hal itu bukan gua doang sama si Vito, tapi ada dua orang lain. Dan yang brengseknya, yang aku cuma kami berdua, yang duanya cabut men, cacat. Kami kan nakal tapi bertanggung jawab dong, kan prinsip kami tuh nakal boleh, bego jangan, ya kan. Kalau misalkan ditanya siapa yang berbuat, ya kami ngomong lah, saya tadi berbuat. Berarti bertanggung jawab gak? Berani. Ya kan, asal moto kami yang kedua juga bebas asal sopan gitu. Sama juga temen gua sebutin namanya, Dimas, make baju sekolah, ngerokok di warung sebelah sekolah, terus difoto sama guru. Hebat gak tuh? Ngerokok di sebelah sekolah, di sebelah warung sekolah, di warung sebelah sekolah. Nah, ngerokok pakai baju seragam, difoto. Hebat gak? Hebat. Mantap. Kalau lu, Sal, menurut temen saya, kisah-kisah lu waktu sekolah tuh apa sih? Kisah-kisah lu waktu apa namanya? Goblok-goblokan ya, waktu goblok-goblokan. Axel kayaknya good boy banget nih anaknya. Kagak. Kalau kalau kenakalan versi gue nggak pernah kayak nggak pernah kenakalannya fisik gitu, nggak pernah sih. Aha. Malah apa? Jadi yang atau gue ceritain aja yang tadi tuh gimana? Apa? Yang tadi yang di surat gue. Apa tuh? Ya boleh. Oh, yang lu bohong sama kakek nenek lu. Iya. Goblok. Lanjut, boleh. Apa ya? Itu kan zaman gua kelas 11, kelas 2 SMA. Ya. Itu pas tahun 2010, lagi zamannya Piala Dunia tuh. Oh, lu judi ya? Terus? Iya. Itu akhirnya gua ya udah gua main sama temen gua. Awalnya gua tuh menang gitu. Nah, inilah salah satu tololnya dengan judi. Lu pasti awal-awal lu dikasih menang, tapi lu nggak tahu belakangnya lu bakal gimana. Apa jangan-jangan Piala Dunia tuh ada bandarnya? Apa jangan-jangan Piala Dunia tuh ada bandarnya? Oh, ups. Waduh. Oh, damn. Dan salah satu hal yang dilarang lah buat biasa untuk para bandar itu, kalau misalnya lu habis menang taruhan, duit taruhannya jangan pernah lu pakai buat lu pribadi. Kayak lu beli makan gitu, jangan. Itu lu puter terus. Sekalinya lu pakai itu buat makan, buat kepentingan lu pribadi, itu ke belakangnya pasti bakal hancur. Betul. Bakal jelek. Nah, salahnya gue di situ, gue nggak tahu. Awalnya gue nggak tahu tuh cerita itu. Akhirnya gue menang, gue seneng dong. 2 SMA gue dapet duit. Akhirnya gue makan bakso itu. Ingat banget gue makan bakso. Akhirnya ke belakangnya gue kan. Hah? Gimana? Itu kok makan bakso 1 juta.
Enggak Anjing. lah. Mau beli Gua- gerobak-gerobaknya gua- bangsat. gua menang sekali itu, menang sekali. Akhirnya gue lanjut dong, awal-awalnya gue kalah, gue penasaran, akhirnya gue lanjut terus, gue apa ya, akhirnya taruhan dengan orang yang sama, sampai akhirnya ya itu taruhan gue sama temen gue sampai 1 juta lebih. Anjir. Awalnya lu itu- ngebeting berapa, Sel? Awalnya lu ngebeting berapa? Awalnya 20.000 gitu, yang kecil lah. Hah? Baru naik 50, Hah? 50, terus yang paling gede itu cepet itu, tapi beberapa pertandingan akhirnya diakumulasiin jadilah angka segitu. Anjing, ntar dulu, tapi jujur ya, sorry nih kalau kakek nenek lu masih ada atau enggak, mohon maaf ya. Kayak kakek lu, nenek lu tuh berpikir apa ya, kayak cucu gua minta duit 1 juta ke gua buat beli kaos. Kakek nenek lu mikir gak sih kayak, anjing apa aku terkena genjutsu nih, anjing. Fuck. Enggak, di apa, kakek nenek gue udah tahu gitu kalau gue ngebohong. Iya, tapi sebohong-bohong tetap orang. dikasih. Hah? Dia tahu kok ngebohong nih. Tahu ngebohong, Tapi tetap dikasih. tetap dikasih. Kok bisa? Wah, itu Kok bisa dia nih? kakek Gue nggak tahu, bener. apa mungkin nggak ngerti apa gue cucu kesayangan atau gimana, gue nggak paham. Sumpah kalau gue jadi lu, gue minta harta kekayaan anjing. Seriusan dah. kayak mau Kalau- beli mau bayar uang sekolah, padahal buat beli Iya, bola, iya, mirip-mirip buat beli kayak gitu lah. PS. Ya gitu sih gue gak mau sumpah. Masalah gue gak pernah ngerasain kakek nenek guys. Jadi gue nenek dari bokap, misalnya nyokapnya bokap sama bokapnya bokap udah nggak ada dari gue lahir, udah nggak ada tuh, udah meninggal. Ya gue terus bokapnya nyokap udah meninggal juga. Yang pas gue ngerasain itu nenek itu juga mamanya nyokapnya nyokap gitu, mamanya nyokap. Nah itu pun gue ngerasain sampai umur 1 SD apa 2 SD gitu. Terus itu udah nggak ada, meninggal. Makanya gue nggak pernah ngerasain kakek nenek gitu loh. Iya. Yang kayak minta sesuatu dari nenek, kayak minta ini dong, kayak gitu loh, minta itu dong, nggak pernah. Anjing, tapi bersyukur kalian yang punya Nenek kakek tuh, nenek. nenek tuh seorang yang bisa dibilang orang yang lebih baik lah dari Nyokap ya, dari nyokap bokap. iya. Betul. Kalau minta apapun sama nenek mungkin dikasih. Iya, Kalau orang tua kan masih dibatasi. masih dipikir-pikir dulu mas. Iya. 2-3 Iya. kali, bahkan 15 kali mungkin. Kalau nenek kan kayak, "Nek mau ini dong, kamu butuh berapa, kamu mau apa," pasti gitu kayaknya. Kayak gue ngeliat di film aja kayak ngerasain kayak, enak banget ya punya kakek nenek ya. Kayak mereka bisa minta apapun dikasih. Ya walaupun mintanya nggak langsung dikasih, tapi ada jangka berapa Iya. waktu dikasih gitu loh. Sedangkan orang tua kan Mm. awalnya kan janji-janji manis tuh, kayak ya misalkan lu lagi nangis kan, mau beli mobil, ya nanti dibeliin, terus lu seneng kan, terus abis itu nggak dibeliin, gitu aja siklusnya bang. Set. Iya. Dui, kenakalan lu tadi udah ya mukul pantat guru ya? Ya, kalau dari aku kenakalanku bukan kenakalan sama temen anjir. Lebih ke bandel ngelawan guru kayak gitu. Nah, Kayak gitu doang sih. Kalau ada pernah nih guru agama nih ngajak dia kan ngumumin nih di seluruh kelas nih, dia masuk ke kelas terus ngumumin, anak-anak besok kita datang ke masjid ya, kita ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad kan, acara agama. Terus aku nyaut gitu, nggak mau, siapa itu Nabi Muhammad, aku nggak kenal. Waduh. Dimarahin anjing, disuruh ke kantor anjing. Tiba-tiba padahal aku bercanda anjing, ya dianggap serius bercanda. bercanda Anda itu cukup berlebihan bangsat. Anda kan itu ya untung agama sendiri ya. Kalau lu nyindir kayak aku nggak kenal Yesus Kristus, wah Anda goblok berarti. Udah namanya penistaan agama bangsat. Terus gue Ya aku enggak. kenakalan remaja itu SMP.
Jadi guru gue lagi Oh, ngajar biologi. Tahu LCD nggak? Tahu LCD nggak? LCD proyektor. Jadi Tahu. lagi ngajar. Emang tahu Dwi? Emang di Tarakan ada LCD? LCD infocus. Proyektor. Ya ada di sini pakai lensa foto. Jadi lagi apa? Lagi ngajar dia lagi ngajar. Dia lagi ngajar biologi gitu kan. Yang gobloknya ada salah satu teman gua matiin LCD-nya terus dia yang panik sendiri tolol. Jadi lagi ngajar kan. Jadi produksi itu seperti ini ya digambar. Loh kok mati? Ih. Terus yang megang remote kan teman gua kan. Sorry pak tadi kepencet. Sorry pak. Kamu ini siapa yang suruh megang remote? Nggak ada sih pak. Siapa yang megang aja? Ya udah balikin ke depan. Untung gurunya asik. Guru biologi gue untungnya asik, jadi nggak dimarahin, cuman digituin doang. Terus ada yang lebih dia ini kan kalau kita kan udah tahu kan. Ngomong apa sih gua? Dia tahu kalau misalkan anak murid itu jorok. Otak-otaknya pada goblok-goblok gitu. Ya kan kita pasti kalau ngomongin reproduksi kan ngomongin tete gitu kan, diam-diam di belakang. Tapi kan diam-diam kita tuh diam-diam berbisik-bisik tapi kencang. Iya. Tete Dia berbisik tapi ketawa sama temen. Iya, tapi terus ngomong bagian joroknya juga kenceng kan. Wih, tete kayak gitu kan. Dia ngomong dari depan. Itu kalian ngomong tete apa tete? Apa tete? Digituin anjing bangsat. Bangsat. Kapan temu tete? Kamu suka tete kan? Digituin anjing goblok. Ya iyalah. Sama ini. Jadi gue punya guru kesenian. Dua temen gue ini goblok. Gitu kan. Dia temen gue ini mau disuruh sama temen gue yang lain ngomong kayak woi cuy ngomong kontol lebih kencang kayak Dora kan, kayak Dora the Explorer anjing. Lebih kencang kontol lebih kencang pas dia terus kontol terakhir yang kencang banget tuh, guru gue tiba-tiba masuk. Siapa yang teriak? Siapa? Kenapa teriak? Disuruh sama dia. Tapi gurunya nggak denger kalau dia tuh teriak kontol. Cuman gurunya negor gara-gara karena temen gue teriak. Bukan gara-gara temen gue ngomong jorok. What? Bodoh banget kan? Anjing tolol banget. Demi Tuhan. Sebego-begonya orang. Ya etis kamu ngomong apa tadi? Gitu dong. Tapi gue cuma nanya kayak kenapa teriak? Lah. Kalian di sana ada sekolah yang peraturan nggak ada peraturannya deh, yang bebas gitu. Kalau Nggak ada dong. kalau di tempatku ada salah satu sekolah. Itu kepala sekolahnya tukang sabung ayam kan. Tuh. Iya, ini beneran. Jadi di sekolahnya tuh kayak peraturan tuh nggak perlu ditaati lah. Iya, nama sekolahnya aja sekolah Genji anjir dipanggil di sini. Sekolah Genji. Jadi iya anjir. Iya, ada guru masuk gitu kan, ada guru masuk ngajar. Merokok dalam kelas nggak apa-apa anjir. Cing. Ini Terus? kalian belajar nih sambil ngerokok, nggak apa-apa anjing. Yang Itu penting khusus cowok kalau semua atau mau gabung? lulus duit gitu doang. Oh, money oriented ya. Iya. Oh, bagus. Tolol namanya kalau gitu. Sumpah. Kepala sekolahnya aja sabung ayam anjir. Main judi tapi Gimana mau terdidik anak sabung ayam muridnya? tuh kayak taruhan ayam kan, yang kayak ayam ini Iya. mati atau nggak sakit atau Iya. nggak apa keluar dari Kayak- arenanya. Kayak di Cupang. Iya, basicnya Iya. judi emang. Semua atas dasar judi. Kalau ada kan lagunya semua karena cinta, ini semua karena judi gitu ya. Nah, lanjut lagi surat yang ketiga atau bisa bilang surat yang terakhir. Mungkin teman-teman di sini Oke. mau cerita-cerita soal masa-masa goblok-gobloknya waktu sekolah. Nih, surat yang terakhir nih. Hello guys, sama member Leviticus. Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik aja ya. By the way, gue mau cerita sedikit nih tentang pengalaman gue semasa masih sekolah offline dulu. Biasanya gue lebih sering datang pagi duluan daripada anak di kelas.
Emang pasti kalau kalian denger ngapain coba mager banget datang pagi-pagi. Ya iya sih. Orang goblok macam apa datang pagi-pagi kecuali rumah lu jauh. Terus ya gitulah, entah kenapa gue cuma suka aja. Emang dasar anaknya bego kayaknya yang nulis surat. Dulu semasa sekolah biasanya banyak hal-hal gila yang gue lakuin bareng teman-teman gue. Entah pas lagi ngerjain tugas atau pas lagi istirahat. Nah, pas istirahat juga banyak murid-murid di sekolah gue yang pada balapan ke kantin setelah bel istirahat bunyi karena ngincar makanan biar nggak nunggu antri, plus biar nggak kehabisan. Gila kan, udah kayak rebutan masal ya, kayak kemarin antri vaksin. Wow. Gue sih pribadi kalau lagi gak ada kerjaan di sekolah lebih sering dengar musik sambil nulis jurnal karena udah hobi gue aja. Tapi kadang gue juga main game kalau jam kosong. Wait, lu bisa main game pas lagi kelas? Hebat. Gue kadang lebih sering ketika pulang sekolah nyari tempat yang enak dan adem buat nulis jurnal sambil dengerin lagu yang calm dan lofi juga bisa. Itu aja sih guys, cerita singkat tentang pengalaman gue semasa sekolah. Gue cuman kangen aja ngumpul bareng sama teman-teman lama. In other words, tetap semangat terus ya guys selama pandemik masih berlangsung dan teruslah berkarya. Anaknya suka nulis jurnal banget anjing. Gue sih kalau jadi dia cabut kelas, cabut sekolah. Ada anak kelasan gue dan terima bapaknya ke sekolah, cabut warnet anjing sama adenya. Hebat gak? Jadi udah tos-tosan nih sama bapaknya. Cabut ya. Bisa-bisanya. Iya, jadi bapaknya nih udah keluar gerbang sekolah nih. Dia keluar ngintilin. Cabut anjing. Hebat gak? Anjing hebat banget. Sumpah. Namanya Jeremy Genesia David. Woi, Anda kalau dengar ya Jeremy, Anda bangsat. Enggak, pasangan baru kayak dia tuh setiap mau sekolah nih pasti tos-tosan sama bapaknya. Dan juga bapaknya pasti ngedoain karena bapaknya pendeta. Kayak ya Tuhan, anak saya semoga pintar kayak gitu-gitu loh. Gue sempet nyokap gue nganterin gue sekolah atau enggak, ya gue jalan naik ojek sampai di sekolah, set gue berhenti ortu gue berhenti di sebelahnya si Jeremy ini sama bapaknya, di sebelah, ya pokoknya sebelah mereka lah. Bapaknya lagi ngedoain gitu, lagi ngedoain anaknya supaya anaknya rajin gini lah. Tiba-tiba pada hari itu pas bapaknya keluar gerbang abis doain, si bang cabut sama adenya. Masalah ngajakin adenya nyet. Dan itu posisinya kelas 7 SMP, adenya kelas 6 SD. Bodoh menurut gue. Kayak anjing, ada gitu orang kayak Bisa-bisanya. ya kayak orang bisa-bisanya aja. Kayak udah didoain, udah tos-tosan sama bapaknya. Bapaknya cabut, dia ngintilin dari belakang. Wih, hebat ya gue bilang. Sama juga ngomongin tadi kantin. Nah, pernah gak sih lu kejadian kayak ngambil 5 bayar 1? Sering gak? Sering anjir. Sering aja. Lu jujur Dwi. Kan aku pernah ceritain ke kalian anjir yang kantin kejujuran. Oh iya juga sih. Yang itu kan aku ini bawa uang 5.000 nih ke kantin kejujuran. Wah, beli makanan. Aku lapar, aku ingin membeli kue. Aku beli kue di kantin kejujuran. Harganya 3.000. Terus ku kasih masuk uang di toples 5.000, ambil kembaliannya 10.000. Tidak jujur sama sekali. Kayak KPK. Waduh. Sorry. Kalau gue ini oma kantin, jadi kadang-kadang omanya tuh kan gara-gara udah tua, namanya juga panggilannya oma kan. Ya kan? Panggilannya juga udah oma. Jadi ada gua kadang-kadang gua kalau lagi nggak ada duit kayak gua ngambil nih. Oma, kemarin oma masih ada utang 2.000 ya sama saya. Gua ngambil gorengan satu kan sambil ngomong gitu. Padahal gua nggak ada utang sama dia, nggak ada utang sama sekali ke gua. Tapi gua ngomongnya gitu. Oma, kemarin oma ada utang kan ya 2.000. Oh iya, oma lupa. Yaudah ambil deh gorengan satu. Dikasih. Kadang-kadang kalau lagi aus juga kan ngambil. Dia kan jualan teh gelas gitu kan. Teh yang diseduh sendiri terus dimasukin gelas. Gitu kan. Kita bawa kan, gue bawa 2 gitu. Oma,
Oma, ini 3.000 ya Oma ya? Iya, tapi gua ngambilnya 2. Padahal ada satu teh gelasnya harganya 3.000. Sudah, tehnya sudah diminum. Iya, santai Ibu. Ibu saya tiba-tiba masuk, sudah lagi siaran. Anda. Terus kadang-kadang juga gini, apa namanya? Ngomong kayak, "Oma, Indomie 1 ya." Indomie kan harganya 5.000 tuh di kantin sekolah gua kan. Oma, Oma, kantin 1 ya. Iya, Adi, boleh, tapi gak gue bayar-bayar sampai kapan tahu. Gue ngomongnya, Oma bayar besok ya. Iya, Adi nggak apa-apa, bahkan dulu aja, enak kan Indominya. Iya, Oma. Gue cabut. Besok-besoknya nggak gua apa namanya, nggak gue bayar. Terus juga kayaknya terakhir sebelum pandemi dan sebelum school from home ya, kayaknya gue utang 5.000 dah ke dia, Indomie 1 anjing, sumpah. Jadi sebelum pandemi diumumin udah masuk ke Indo, kayaknya gue masih ngutang Indomie sama dia 1 belum bayar. Sama kayak aku pas waktu SMP juga gitu anjir. Aku waktu SMP kan sering ke kantin gitu, beli makanan kan 5.000 kan. Ada pas waktu itu di mana aku nggak ada dapat uang saku sama sekali kan. Wah, habis nih uangku. Terus aku ke kantin, Mbak. Bule, saya mau makan, ngutang dulu ya. Jadi ngutang harga nasi di sana kan 5.000 di kantin. Jadi dibayar dulu. Terus aku ngutang, besoknya bayar. Terus habis dah. Uang saku kan cuma 5.000 pas SMP. Jadi aku bayar 5.000 tuh. Terus ngutang lagi. Itu berputar. Sehari-hari begitu, bayar, ngutang lagi, bayar, ngutang lagi. Gitu aja terus. Terus apa akhirnya gimana? Akhirnya aku bayar, terus nggak makan karena aku berhenti kan udah. Soalnya di situ dikeluarkan. Dikeluarin dari sekolah bangsat. Enggak, masalahnya cuma gara-gara hal sepele cu. Aku kan itu ada jam pelajaran. Aku ngumpul di kantin. Aku nggak masuk pelajaran, ngumpul di kantin selama jam pelajaran. Pas sudah jam pelajaran habis, terus aku masuk kelas. Besoknya dikeluarin. Bener-bener langsung dikasih surat pernyataan kalau lu dikeluarin. Iya, langsung. Mamaku aja langsung, ibuku aja langsung bilang, ya udah pindah sekolah langsung. Tapi pas pindah sekolah lulus gak? Dimasukin pesantren anjing, nggak lulus, dikeluarkan gara-gara ngelem anjing. Ngelem di pesantren aja kan. Lu dapat lem dari mana, Dwi? Kan di pesantren tuh ada gimana? Bisa pulang seminggu sekali pulang gitu kan. Oh. Jadi di saat pas pulang tuh diajak temanku anjing beli lem. Wah ya, beli 3 kaleng anjing. Tiba-tiba besok paginya ketahuan anjir. Dikeluarkan. Hebat. Mantap. Ya. Mantap. Sama kadang-kadang kalau Ya, itu yang terus dari pesantren kan aku pindah lagi ke sekolah itu kayak bisa dibilang sekolah kayak sekolah buangan lah sudah anjir, yang orang-orang yang nggak diterima dimanapun anjir. Udah aku masuk situ anjir. itu SMP. Iya SMP. Aku 3 kali pindah SMP anjir. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 pindah-pindah semua. Anjing. Rambutku kan warna ini tuh pas SMP tuh, terus disuruh hitamin rambut. Wih, hitamin ya rambutmu besok. Kalau enggak kamu saya keluarkan. Ya udah Pak, saya keluar aja. Oke. Waduh. Berandalnya kayak kontol yang ngeselin banget tuh. Ngeselinnya banget aja. Enggak usah lah ngomong kayak, ya udah Pak, saya mending keluar aja. Gara-gara kamu ganti warna rambut. Iya. Iya, ntar dulu lagi. Iya. Nyokap gue minta pindahin apa file, nggak jelas. Halo. Nah. Ya. Terus pas balik ke rumah kan ditanya orang tuaku, kenapa kembali? Dikeluarkan mah dari sekolah. Kenapa? Aku nggak mau warnain rambutku. Ya udah, warnain aja rambutmu lagi kembali jadi hitam. Ya selesai kan masalah, bisa sekolah lagi. Nggak mau aku mau pindah sekolah lagi, aku bilang.
Gak bisa, ini sudah semester akhir, mana bisa pindah sekolah anjing. Padahal padahal sebenarnya 2 minggu lagi udah ujian akhir kan, mau kelulusan. Aku berhenti nggak jadi lulus anjing. Wah, Hebat anjing. Tapi guru berarti sekolah lu kejam juga ya? Kayak gara-gara nggak warnain rambut dikeluarin dari sekolah. Iya. Kayaknya sebenarnya aku baru sadar anjir pas aku udah 3 tahun lah nganggur anjir. Aku baru sadar gitu. Wah anjir, ternyata dia cuma gertak aku doang. Makanya gitu. Ternyata dia cuma gertak aku doang. Ternyata aku yang bodoh. Kalau kenakalan sekolah kayaknya nggak habis-habis sih kalau ngomongin soal nyuri makanan atau apapun itulah. Ya udah, mungkin suratnya karena segitu aja, karena juga udah 10:30 ini anjir di sini. Ditarakan berarti jam 11:30 ya? 11:30. Iya. 12. Ya mungkin sekian dulu dari Reflexious Radio kali ini. Mungkin Excel ada mau kasih lagu terakhir apa request atau nggak dari teman-teman yang mau yang sini lagi dengerin mau request lagu apa? Boleh? Karena sudah di penghujung acara nih, guys. Ya kan kepada Bapak di WhatsApp saja, karena kan kalau saya yang request lagu, ujung-ujungnya saya yang kena bak. Mau request apa, Sal? Ada nggak biar gue puterin? Lagu request lagu apa, Sal? Mau yang K-popan atau apa juga terserah. Lu aja lagi. Gue lagi bingung. Tidak tahu mau request lagu apa. Aduh, lagu apa ya? Mungkin lagu yang seneng-seneng aja kali ya. Karena kita ngomongin sekolah yang notabene artinya kalau bahasa Inggris adalah after school. Ini dia. Nyata. Apa? Mukjizat itu nyata. Lagu itu lagu buat KR goblok atau nggak lagi retret nyata. Itu biasanya kalau lagi nyanyi, itu lagu diputar tuh biasanya ada anak-anak yang lagi di pojokan atau nggak gandengan tangan sama temennya nangis terus kayak ngerenungin orang tuanya, padahal orang tuanya nggak apa-apa di rumah, kayak gitu loh. Di saat ku tak berdaya, padahal orang tuanya lagi main HP. Siapa tahu orang tuanya lagi judi di rumah kan, anaknya nangis-nangis di retret. Bayangkan orang tua kalian pulang lagi ini lagi atau enggak bahkan kalian pulang, orang tua kalian ada bendera setengah tiang di rumah kalian. Ntar dulu, bapak lu pejabat anjing, setengah tiang. Bendera kuning dong, bendera kuning. Apakah Bapak Anda masuk ke Golkar? Bapak saya masuk Golkar menggantikan Abu Rizal Bakri. Atau enggak gini ngomongnya bapaknya kan kayak, bayangkan orang ada bendera kuning di dekat rumah kalian, ternyata yang meninggal tetangga kalian. Anjing sih pendetanya ngejokes goblok. Ternyata yang meninggal tetangga kalian, bukan bapak kalian gitu. Udah, mungkin sekian dulu dari kita. Mungkin event-event selanjutnya mungkin bisa diramaikan lagi, bisa join lagi, siapa tahu bisa bareng lagi. Kalian juga bisa ngasih tema-tema yang menarik untuk dibahas atau nggak diomongin atau nggak untuk diadain di event-event selanjutnya. Oke, sekian dulu dari gua, cabut, undur diri. Nama gua Diwaw. Nama gue Excel. Nama gua Miselia. Oke, thank you. Nah, sekian dari kita. Jangan lupa kalian juga bisa dengerin radio ini di DW Production. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Lagu terakhir dari kita After School yang dari Weekly yang berjudul After School.
저 끝까지 훌쩍 날아가 우린 이제 이곳을 벗어날 거야 그때 마주친 그 표정을 잊을 수 없었지 우리 서로 스며들어 친구보단 더 다른 나인 것 같아 흘러기는 맘을 타고 우리 스케이트보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러 바람 그 사이를 가로질러 여기저기 멀리 아주 멀리 살 때까지 I'm so good with you 나와 catch up 두 눈을 맞추고 긴 머리 날리고 Ready set go flip 자유로워 카메라 보면 인사를 해줘 지금 그 표정 나보다 예뻐 잠깐만 비디오 지금 이 순간을 자유로운 기분인걸 Thank you Yo, semuanya. thank you. Thank you. See you di next event. Bye Silakan bye. kalau mau ke voice bawah, silakan ngobrol voice bawah. Yo, let's go. Jovi, tutup dulu Jovi. Itu eventnya Jovi. Udah lu kirimin surat lagi tuh. Event close. Gak apa-apa, biar keren. Si Axel kemana? Cabut.